Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan juga peminat acara ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah lewat ajaran-ajarannya disampaikan kepada Rasul untuk diterimakan kepada segenap umat, agar supaya dalam kehidupan ini dapat kita pertimbangkan perilaku apa yang layak kita lakukan dan perilaku apa yang layak kita tinggal. Di antara perilaku ini dalam ajaran agama ada yang mengarahkan atau menjadikan orang bersikap yang sikapnya itu ada kalanya sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama, ada kalanya sifat itu hanya baik menurut dirinya tapi tertolak dalam pandangan agama sehingga menjerumuskannya untuk masuk ke dalam neraka. Tentunya sikap ini kalau dilakukan sehari ke sehari, sekalipun awalnya mungkin semacam kecil, walaupun tidak kecil, lalu dilakukan sehari demi sehari, sehingga berlangsung lama. Kondisi yang seperti ini, yang pernah diperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dalam penglihatannya Rasulullah, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj misalnya, ditampilkan kepada Rasulullah gambaran seseorang yang masuk ke dalam neraka. Seperti apakah gambarannya itu? Kita melihat hadis dalam riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritur nara fa idza aktsarul ahliha an-nisa yakfur qila ayakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ini sikap terutama di dalam kehidupan berumah tangga. Ada kejadian yang berlangsung hari demi hari, sikapnya tidak terpuji. Dirinya mungkin tidak merasakan ini, bahwa itu sikap tercela yang dilarang agama, tapi berlangsung terus. Dan itulah yang dipertontonkan nasib mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita lihat hadis ini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun nar. Aku diperlihatkan gambaran neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Maka di dalamnya banyak
daripada penghuninya adalah kaum wanita yang melakukan kekufuran. Mendengar penyampaian Rasul seperti itu, sahabat menanyakan kepada beliau, ayakfurna billah? Apakah dia kufur kepada Allah? Qala, Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita itu mengingkari pemberian sang suami. Wa yakfurnal ihsan. Dan dia mengingkari juga kebaikan sang suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau Anda melihat kepada salah satu, ya, memperlihatkan berbuat baik kepada salah satu dari wanita itu, ad-dahra selama setahun berturut-turut melakukan kebaikan, memperlihatkan kebaikan kita kepada mereka, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat salah satu dari apa yang dilakukan oleh Anda selaku suami itu sedikit saja keburukannya. Qalat, wanita itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku belum melihat sama sekali kebaikan. Hadirin dan hadirat, dalam kehidupan rumah tangga, sikap adalah penting. Sikap diajarkan oleh Rasulullah agar supaya kebaikan tetap dilihat sebagai kebaikan. Dan tentunya keburukan dilihat sebagai hal-hal yang buruk. Ada realitas perilaku seorang istri yang mengabaikan kebaikan suami. Pertama, pemberian suaminya dinilai sangat sepele, bahkan nyaris tidak berharga. Perbuatan baik suaminya dinilai sepele, bahkan dinilai tidak ada apa-apa. Bahkan di sini disebutkan bahwa setahun sekalipun kita melakukan kebaikan kepada mereka, lalu ada ciri jelek sedikit saja, maka seakan-akan kebaikan setahun itu terhapus, tidak ada baiknya sama sekali. Itu kata Rasulullah. Akibat itulah mereka. Jadi kebaikan setahun hapus oleh hujan sehari. Ya, perbuatan seperti itu tentunya tidak demikian dalam keadaan yang baik. Agama mengajarkan ke tengah-tengah kita bahwa suami dan istri adalah dua komponen penting dalam kehidupan rumah tangga. Kelebihan suami tentunya ada kemungkinan kekurangan istri. Kekurangan suami bisa dilengkapi dengan kelebihan istri. Kalau salah satu di antara keduanya saling menyadari, maka suami istri bisa saling memiliki sifat seimbang yang saling menyempurnakan. Bukan sifat destruktif yang saling menyepelekan satu dengan yang lain. Sikap yang ditunjukkan di sini dalam hadis ini adalah sikap seseorang yang sangat menyepelekan pendampingnya dalam hidup. Suami istri adalah kawan kehidupan, mitra hidup dalam dunia ini untuk membawa bahtera rumah tangga, selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Kebaikan suami dan istri yang taat beragama selalu mengarahkan diri dan keluarganya berbuat baik, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan kebaikan dan kemaslahatan di lingkungan rumah tangga, mendidik keluarganya, anak-anaknya, keturunannya, menjadikan mereka orang-orang saleh dan selamat. Tentunya ini rumah tangga yang baik.
Rumah tangga yang kompak itu yang diinginkan. Bukan rumah tangga yang gopel, yang salah satunya destruktif, yang salah satunya menjadikan aktivitas apapun yang dilakukan salah satunya sebagai jelek. Betapapun dia sudah melakukan kebaikan untuk rumah tangga. Itulah rupanya yang ditampakkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, gambaran wanita yang banyak masuk ke dalam neraka. Tentunya ini bukan menunjukkan bahwa semua wanita seperti itu. Ini hanya gambaran real untuk menampilkan bahwa wanita yang dilarang aktivitas menyepelekan suaminya adalah wanita dalam gambaran antara lain yang tentu kalau dia bersifat tetap baik, suaminya memiliki kekurangan. Kekurangan itu tentunya bisa dirembuk untuk dikurangi dan pelan-pelan diminimalisir sedemikian rupa sehingga kekurangan bisa menjadi kelebihan dan keutamaan. Agama mengajarkan kepada kita ajaran yang penting dan tentunya melarang kepada kita apapun yang merugikan manusia dengan aktivitas atau sikapnya dalam berperilaku dalam kehidupan. Saya berharap mudah-mudahan ya, ungkapan seperti ini menyelamatkan kita, suami dan istri, dalam bahtera rumah tangga dan membawanya pada yang lebih baik, yang selamat di dini wid dunya wal akhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.